Alright guys, jadi kita sekarang mau simpulkan akan pelajaran Daily Bible School kita, di mana hari ini kita belajar mengenai propensity. Nah, apa itu propensity? Kalau berdasarkan dari katanya saja, itu adalah kecenderungan. Di mana kecenderungan untuk sesuatu itu berdasarkan apa yang terjadi sebelum ada kecenderungan itu. Nah, tidak bisa ada kecenderungan sesuatu kalau tidak ada sesuatu yang membuat saya menjadi cenderung terhadap itu. Nah, kalau kita lihat manusia itu awalnya ada di Kejadian 2 ayat 7. Di mana waktu manusia diciptakan di situ, manusia kondisinya very good, sesuai Kejadian 1 ayat 31. Nah, mengenai propensity yang kita mau pelajari ini, propensity dalam hal yang tidak baik. Artinya, di Kejadian 2 ayat 7 bukanlah permulaan ada propensity, karena waktu manusia diciptakan di situ, kondisi manusia itu very good. Artinya, kecenderungan itu harus setelah Kejadian 2 ayat 7. Jadi, konteks propensity yang kita bicarakan ini tidak ada di Kejadian 2 ayat 7. Nah, untuk ada sebabnya dari propensity ini harus ada setelah Kejadian 2 ayat 7. Kenapa? Di Kejadian 2 ayat 7 itu ada hak memilih. Dan di situ manusia diciptakan secara very good. Dan waktu manusia hasil dari penciptaan itu very good, untuk apa ada propensity? Kalau ada propensity, apalagi propensity-nya untuk baik, itu apakah dia mau jadi tambah baik dengan dia sudah very good lalu ditambah dengan propensity yang kepada yang good? Tentu tidak, kan? Dan hak memilih yang ada di Kejadian 2 ayat 7 ini haruslah hak memilih yang murni, benar-benar tidak ada propensity yang membuat. Nah, kita tahu waktu Adam dan Hawa diciptakan, mereka nggak ada kecenderungan untuk makan buah terlarang. Dan itu hanya ada sebelum mereka makan buah. Artinya daya tariknya itu ada setelah ada ular di pohon. Jadi asal-usulnya itu di mana daya tarik untuk makan buah terlarang itu datangnya dari ular. Dan saat mereka terima daya tarik itu, mereka pun menerima kecenderungan untuk pada umumnya. Nah, pada umumnya ini menunjukkan kecenderungan, ya kan? Lebih mudah untuk memilih apa yang ular katakan kalau diberikan pilihan. Kalau mereka tidak memilih untuk mendengar ular, mereka tidak akan ada kecenderungan untuk itu. Makanya kita di sini bicarakan kecenderungan itu dikatakan dalam kategori yang tidak baik. Nah, waktu Adam dan Hawa diciptakan, yang semua Tuhan tunjukkan kepada mereka adalah alasan di dalam diri mereka sendiri kenapa tidak mau pilih yang lain. Artinya Tuhan sudah memberikan alasan untuk pilih yang baik. Nah, tapi ini pun nggak bisa dibilang propensity, karena memang kenyataannya Tuhan, itulah yang Tuhan berikan. Dan tetap mereka ada hak memilih walaupun Tuhan berikan. Artinya kalau mereka berdosa, artinya mereka menyangkal bahwa tidak ada alasan kenapa mereka pilih itu. Jadi sebenarnya mereka walaupun ada hak memilih, tapi mereka sudah diberi alasan untuk tidak pilih itu. Dan ketika mereka pilih itu, artinya mereka sangkal bahwa nggak ada alasan. Nah, artinya di Kejadian 3 ayat 6 lah mulai daripada propensity itu, di mana daya tariknya ada dari ular. Dan kita tahu Adam tidak bisa menurunkan sesuatu yang tidak dia miliki. Artinya yang dia miliki itulah yang dia turunkan. Dan propensitinya sekarang sudah dari ular yang masuk ke dalam Adam. Pertanyaannya, apakah Adam tidak ada kualitas baiknya setelah berdosa? Tidak. Adam ada kualitas baiknya. Hawa pun sama. Apa artinya ada kualitas baik walaupun dia sudah terima propensity yang tidak baik? Nah, kualitas ini, kata lainnya adalah trait. Walaupun trait ini pun ada yang good trait dan bad trait, tapi trait ini dalam kategori yang kita mau pelajari dalam kategori baik. Nah, kenapa kita kategorikan trait itu yang
baik, sementara propensity yang tidak baik, karena antara dua itu mirip. Sehingga kalau kita tidak pisahkan akan sulit nanti untuk membedakannya. Dan untuk trait dan propensity, dan kita akan bahas juga mengenai personality, temperamen, dan karakter. Ini ada di pelajaran seri The Greatest Warfare. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan personality seseorang? Jadi, apa itu personality? Nah, untuk tahu personality itu adalah gabungan dari temperamen dan karakter. Nah, personality itu bisa dikenal dari interaksi. Jadi kalau personality itu mengungkapkan akan keseluruhan orangnya, walaupun saya perlu lebih lama kenal untuk bisa tahu lebih dalam akan personality-nya. Jadi waktu saya pertama kali ketemu, saya bisa saja menilai personality-nya berdasarkan pertemuan pertama. Tapi itu tidak sedalam daripada orang yang sudah mengenal orang itu lebih lama. Nah, tadi kalau personality itu gabungan dari temperamen dan karakter, apa itu temperamen? Kalau temperamen itu bagaimana dia ungkapkan dirinya. Nah, temperamen ini adalah sesuatu yang diturunkan dari orang tuanya. Kalau temperamen ini dilayani akan membentuk karakternya seperti itu. Tapi kalau temperamennya tidak dilayani, karakternya adalah karakter yang bukan seperti yang temperamen yang tidak dilayani. Itu. Jadi karakter itu adalah satu-satunya yang kita bawa dalam kerajaan surga, dan karakter itu diungkapkan di dalam krisis. Contohnya seperti seseorang yang menerima sandelo kan. Sandelo itu adalah krisis, tapi sandelo itu bukan persoalannya, di mana persoalannya adalah kenapa kamu pilih yang salah. Jadi walaupun kita tahu sandelo itu adalah krisis, tapi bukan pilih sandelonya, bukan pilih menyembah akan menerima undang-undang hari Minggu, tapi kenapa kamu pilih yang salah. Itulah karakternya, dimana karakter itu adalah suatu hal yang di-develop atau dibangun. Dan dibangunnya kapan? Sebelum krisis. Jadi untuk merubah sebelum ada karakter, kita rubah sebelum menjadi karakter, yaitu rubah dia punya kebiasaan. Dan kalau kebiasaannya tidak dirubah, kebiasaan yang tidak dirubah itulah yang akan membentuk karakter. Dan kalau kebiasaannya dirubah, kebiasaan yang sudah dirubah itulah yang akan menjadi karakter. Dan kita tahu karakter tidak dirubahkan di awan-awan. Artinya kita sekarang hidup inilah untuk membangun karakter. Apakah sesuai dengan karakter yang Tuhan cari di saat Dia datang, sesuai Christ Object Lesson 69, atau bukan. Nah, jadi memang dari antara personality, traits, dengan propensity ini agak dekat-dekat. Dia punya definisi. Jadi kita pisahkan saja sehingga saya bisa telusuri tanpa ikut sertakan hal-hal yang lain. Nah, kalau traits itu adalah yang diturunkan juga dari orang tua, dan dalam kategori ini kita kategorikan dalam hal yang baik. Propensity ini kan yang dalam tidak baik. Nah, kalau ada propensity untuk berdosa, apakah itu cultivate atau itu di-inherited, diwarisi? Nah, kalau tadi Uncle sudah sampaikan bahwa waktu dicari di Roh Nubuat, bahwa nggak bisa jawab. Kenapa? Karena di Roh Nubuat ada beberapa yang bicara mengenai yang di-cultivate atau dipertumbuhkan, dan ada yang bicara mengenai di-inherited. Jadi kalau hanya disuruh pilih cultivate atau inherited, nggak bisa jawab. Karena propensity untuk berdosa itu bisa dari sudut pandang cultivate atau dari inherited berdasarkan Roh Nubuat. Sehingga kalau saya mau butuh jawabannya, saya butuh data lebih banyak lagi. Nah,
Mrs. White berbicara mengenai propensity of sin dari Tuhan Yesus, di mana jangan pikir Yesus memiliki propensities of sin. Nah, ketika Mrs. White membahas mengenai propensities of sin-nya daripada Tuhan Yesus, dan di mana Mrs. White bilang jangan pikir itu, apakah ini Mrs. White sedang bicara bahwa jangan pikir Yesus memiliki propensities of sins yang di-inherited, atau ini berlakunya bagi propensities of sin-nya Yesus yang di-cultivated? Nah, kalau kita reason ya, kalau seandainya maksud Miss White jangan pikir Tuhan Yesus memiliki propensitas, jangan pikir bahwa Yesus itu memiliki propensities of sin yang di-inherited. Artinya, kalau maksud Mrs. White daripada itu, artinya Mrs. White tidak pernah menerima kecenderungan yang diturunkan. Dan apakah Mrs. White tidak memiliki kecenderungan yang diturunkan? Kalau sesuai pelajaran kita, itu salah. Tuhan Yesus memilikinya. Walaupun kita tahu Tuhan Yesus tidak melayaninya. Nah, bagaimana dengan cultivate? Apakah yang maksud Mrs. White itu adalah cultivate? Kalau seandainya Yesus memiliki propensities yang di-cultivate, artinya Yesus ada ingatan dosa hasil dari yang dia pernah buat. Pertanyaannya, apakah Yesus pernah berbuat dosa? Tentu tidak, kan? Artinya, maksud Mrs. White, jangan pikir Yesus memiliki propensities of sin adalah yang di-cultivate. Jadi jangan pikir bahwa Yesus memiliki propensities of sin yang di-cultivate. Itulah maksud dari tulisan Mrs. White. Nah, tadi sempat kita juga membahas bahwa bagaimana waktu Tuhan Yesus tidak pernah memiliki kecenderungan yang hasil dari dia layani, di mana kecenderungan itu hanya ada kalau dia berdosa, sementara Tuhan Yesus tidak pernah berdosa. Tetapi Tuhan Yesus menerima semua dosa manusia sejak dari Getsemani ketika dia tanggung upah dosanya manusia, sampai upah dosanya perlu dibayar dalam kematian di kayu salib. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang melakukan dosa atau kita dulu waktu melakukan pelanggaran, atau seandainya nanti digoda untuk melakukan pelanggaran, apakah kita ada merenungkan bagaimana Yesus yang tidak pernah melayani dia punya kecenderungan yang diturunkan, ataupun dia tidak pernah berdosa namun dia menerima dosa kita yang sudah kita cetak di masa lalu, atau seandainya ketika kita digoda untuk melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan, kalau kita pikir baik-baik tentu saja, dan kita discern, mengerti benar-benar, dan kita bisa lihat dengan kita punya frontal lobe, tentu saja kita nggak akan mau mempermainkan apa yang Tuhan Yesus telah lakukan. Oleh sebab itu penting sekali untuk merenungkan akan ini. Nah, persoalannya manusia ini pada umumnya ingatan dosanya belum diundang pun, dia sudah ingatan dosanya belum ada, belum muncul, tapi orangnya sudah mengundang untuk berdosa. Itu menunjukkan bahwa manusia sangat diperbudak oleh dosa. Nah, selain Yesus itu, nggak ada di bumi ini yang tidak pernah hasilkan akan propensity of sin yang di-cultivated. Buktinya di mana? Di Roma 3 ayat 23, di mana semua orang sudah berdosa. Jadi betapa benar-benarnya manusia itu sangat membutuhkan juru selamat. Nah, hari ini juga kita belajar, di mana pelajaran itu mengulang kembali apa yang sudah dipelajari, yaitu mengenai ceremonial law. Di mana di ceremonial law itu adalah cara atau yang perlu dijalankan untuk orang itu diselamatkan. Nah,
dari mana kita tahu orang itu sudah diselamatkan? Ketika orang itu sudah tidak berdosa lagi. Nah, untuk orang yang diselamatkan itu artinya adalah orang yang tadinya melanggar, dan upah daripada pelanggarannya adalah maut. Pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya dia menerima maut lalu mau diselamatkan? Artinya orang itu harus hidup dulu. Jadi fungsinya orang itu untuk hidup dulu bukan untuk supaya dia bisa melanggar lagi, tapi supaya dia dipisahkan dari dosa. Jadi fungsinya dia hidup itu bukan untuk melanggar, tapi untuk dia bisa dipisahkan dari dosa. Jadi yang perlu diamankan lebih dulu adalah dia punya kematiannya. Nah, sehingga orang yang dibebaskan dari dosa perlu buktikan dalam kehidupannya bahwa dia tidak berdosa. Kalau seandainya orang itu mati lalu diselamatkan dari dosa, bagaimana orang mati mau melakukan penurutan di mana itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang hidup? Itu artinya seperti kepercayaan spiritisme atau dualisme. Jadi yang mau ditekankan dari pelajaran seremonial law itu adalah pertama-tama orangnya perlu hidup, dan di dalam setelah dia hidup, di dalam kehidupannya itu dia membuktikan bahwa dia tidak melanggar lagi atau dia menurut hukum Tuhan. Demikian kesimpulan daripada pelajaran kita.